Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, demikian dengan keluarga, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia dan penuh berkah. Kemudian pada video kali ini saya ingin mengulas masalah kram pada jemari tangan, terutama pagi hari atau setelah selesai beraktivitas malam hari. Dan ini tidak ada hubungannya dengan penyakit asam urat, tapi karena berhubungan dengan aktivitas, dan tidak ada juga hubungannya dengan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, dan tidak juga ada hubungannya dengan masalah sistem saraf tepi, tapi ini berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau itu terjadi, misalnya aktivitasnya meremas tepung, membuat sesuatu atau membuat bakso, dan pokoknya hubungan yang menggenggam, Anda bisa melakukannya dengan cara ini sesuai dengan pengalaman saya yang sudah puluhan tahun itu. Mula-mula yang Anda buat lentur itu bukan jemari tangan, tapi adalah urat-urat yang ada di tekukan atas pangkal siku sebelah atas. Itu biasanya uratnya itu mengeras, itu seperti kayak kabel-kabel, dan jumlahnya itu lebih dari 5, tapi yang berfungsi ke arah 5 jari itu yang perlu kita lenturkan. Selisihnya ya kita bisa melenturkannya, tapi itu bisa dilakukan belakangan. Yang penting ini urat-urat yang tersambung, dimulai dari jari telunjuk atau ibu jari, kemudian bisa juga ke arah jari tengah, kemudian ke bagian jari manis, baru ke kelingking. Nah, caranya adalah dipijat mulai dari pangkal yang tadi itu, tekukan bagian siku sebelah atas ini. Kalau dibalik ya ini sebelah atasnya ya. Nah, terus kemudian Anda lenturkan juga di wilayah ini, pergelangan tangan. Itu biasanya sakit untuk digerakin, apalagi kalau sakitnya sudah lama ya, sudah berbulan-bulan karena aktivitas. Itu nggak perlu dipijat ke orang, pijat sendiri juga bisa, atau anggota keluarga lah. Nah, kemudian ini bagian sisi sebelah sampingnya ya, tadi sebelah atas. Kalau kita telentangin tangan ini, sisi samping ini, ini urat yang ada di samping ini terhubung dengan jempol atau ibu jari, dan juga jari kedua yaitu jari telunjuk. Itu pun biasanya kalau kita sudah melakukan banyak aktivitas dan sering kramnya bisa bersamaan, kadang-kadang tiga jari, bisa juga dari jari kelingking sampai ke jari tengah, kadang-kadang juga dari jari telunjuk sampai ke ibu jari. Itu dilenturkan di wilayah sini dulu. Jadi itu Anda tidak butuh obat apapun yang untuk menghilangkan rasa sakitnya, karena nanti fungsi obat pengaruhnya hilang, dia akan sakit lagi. Jadi setelah tadi area samping itu yang menuju ibu jari dan jari telunjuk itu dibenarkan atau dipijat, kemudian sisi atas, sisi ini ya, kalau misalnya kita ketengkurapkan itu ya, pokoknya punggung telapak tangan itu juga ruas-ruas jemarinya itu harus dibuat selentur mungkin. Jadi seperti ini, dilenturkan secara ini ya, secara berkala. Lalu ini bisa dilakukan paling ini sebaiknya seminggu itu 2 kali, jadi per 3 hari sekali bisa diulang. Jadi kalau misalnya Anda sering merasa kram karena itu tersiksa, jika misalnya sebagian orang menggunakan batang singkong yang biasa dimakan, direbus batangnya itu kemudian diminum, tapi cara yang paling mudah untuk dilakukan setiap hari ya dengan cara dipijat seperti ini. Dipijat dengan menggunakan tangan yang tidak bermasalah, atau misalnya orang yang anggota keluarga bisa melihat video ini, karena ini memang saya buat untuk menjadi sampel, menjadi contoh baik buat para pemijat, mau pemula, pemijat pemula, atau mereka yang ingin belajar mijat sampai terampil dan sesuai dengan anatomi. Dan kemudian jangan lupa juga itu urat-urat yang di punggung tangan itu, itu sampai ke ujung jari, dia itu harus dipijat secara teratur. Cara mijatnya tadi itu dari tekukan dari siku itu ke arah jemari, bukan sebaliknya, karena itu disebutnya sungsang. dan hasilnya nanti juga kurang
apa ya, kurang maksimal gitu. Nah, ini satu persatu itu harus di iniin, dipelirit ya, kalau istilah kami itu dipelirit atau ditelusur lah ya. Kalau pijat itu memang telusur sih ya. Kemudian ini satu persatu, setelah ini dilakukan, baru itu ibu jarinya, baru kemudian dibalik lagi ya, minimal mijit area yang seperti ini, yang mari kita kram kapanpun, kadang kram nggak pagi hari aja ya, itu dilakukan paling sedikit tuh 30 menit lah, itu hasilnya nanti akan lebih baik gitu. Sedangkan memijat badan ya bisa 1 jam yang paling minimal, tapi yang paling bagus 1,5 jam ya. Nah, ini diulang lagi seperti ini, mijatnya diulang-ulang sampai urat dan otot menjadi lentur, kendor, tidak kaku, tidak kejang. Dengan demikian itu tangan, jemari-jemari tangan itu, asal bila kita kepal, kemudian kita buka, kita katupkan jemari tangan lagi, kita buka lagi, dia secara bertahap itu dia akan menjadi enteng, tidak berat dan tidak sulit apanya untuk digerak-gerakkan, untuk memegang sesuatu itu nggak berasa kayak sakit di setiap sendi-sendinya, setiap ruas-ruas jarinya itu. Jadi nanti kalau sudah yang tadi itu sudah dikerjakan ya, kembali lagi ke sisi ini, gunanya adalah untuk memperbaiki yang tadi usaha pertama menjadi di sini nih. Ini untuk membuat area itu menjadi lebih lentur, dan lebih lentur, karena itu di sana itu telapak tangan itu ada urat yang untuk menggerakkan itu kayak semacam ada kabel ya gitu. Jadi luar biasa, Tuhan Maha Sempurna. Di situ ada kaitan-kaitan, kalau misalnya itu di telapak tangan terpotong aja, jari atasnya bisa ini, karena uratnya putus, jari tangan tuh berhenti bergerak, nggak bisa. Nah, terus kemudian area ini Anda harus pijat di bagian sedemikian rupa, ulang-ulangin ya, seperti yang saya katakan tadi ya, minimal seminggu 2 kali lah untuk sembuh sempurnanya itu. Atau kalau misalnya ada waktu ya, biasa setelah dibeginikan ini, setelah dipijat, ditelusur ini ya, di apa ya, di kompres lagi pakai handuk yang hangat, itu hasilnya akan lebih maksimal dan lebih sempurna. Jadi saya ini kan, saya kira cukup ini yang perlu saya jelaskan. Mana-mana yang belum Anda pahami, Anda boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Sampai jumpa di video yang lain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.